Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini saya lagi bertandang ke sahabat saya, seorang seniman seni rupa, Mas Dani King Herianto. Mas Dani King ini selain sebagai seorang perupa profesional, beliau juga menyukai ayam, ayam kampung ya, atau ayam Jawa mungkin, atau ayam Bangkok. Nanti saya tanya pada beliau. Selamat berjumpa Mas Dani. Oh, selamat juga Pak Argo, selamat juga pemirsa. Wah, ini kangen saya Mas Dani. Makanya Wah, saya mencari bener-bener. Anda. Ya, Katanya Anda pindah ke gunung ini ya. tuh saya dua tahun baru di Pringgading ini Pak Oh Argo. gitu ya. Iya. Mas Dani, ini saya ingin tahu Anda tadi sudah saya sebutkan sebagai seorang perupa, Hmm. seorang seniman, tapi Anda juga menyukai ayam ini. Ya, Buktinya ini ada ayam ini juga. ya Pak Argo. Di belakang masih banyak ya. Ya. Itu seperti apa Mas Dani? Em, ya Pak Argo, buat saya secara sederhananya gitu ya. Mm-mm. Ketika saya punya lebih dari 5 atau 10 ayam, Mm-mm. ada. Katanya sekarang 80 ayam ya Mbak? Ya, kalau totalnya mungkin 80 sampai 100 ada baru, Oh, kan ada yang baru baru pada netes tuh sekitar 20-25 ekor tuh. oh gitu ya. Jadi secara sederhananya tuh ayam, ketika saya memilih jalan pintas ya Mm-mm. untuk mencari sebuah kebahagiaan. Ya, Saya pikir kalau lukisan saya nunggu laku baru saya bahagia, nunggu ada proses tunggu itu buat saya tuh terlalu makan waktu ya. ya, ya. Tapi cara yang paling mudah saya dapatkan ketika saya pengen bahagia, saya dengan ayam-ayam saya. Oh gitu ya. Sesederhana itu. Ya, ya, ya. Jadi ayam saya ada di samping studio saya. Ketika orang berpikir kemana mau rekreasi, kemana mau piknik, saya tinggal pindah ke samping rumah, saya udah bahagia gitu. Nah di sana ada anak ayamnya, ada anak-anakan, ada ayam muda, ada ayam yang juga apa namanya, saya anggap sebagai maskot gitu ya, karena Ya. dia sudah menang berapa kali, terus dia punya kesempatan untuk menurunkan keturunannya karena kualitasnya ayam tersebut saya anggap paling tinggi grade-nya dibanding ayam-ayam lain. Jadi secara seleksi alam dia yang punya apa namanya, yang punya hak atau yang punya kesempatan berkembang biak. Ya. Tapi saya dengar bisa juga Anda pakai untuk subsidi silang dengan karya-karya lukis Anda ini. Nah, pertanyaan yang menarik tuh Pak Argo. Jadi kalau sampai motif ekonomi yang dipakai, Ya. kemungkinan besar memang ayam itu bisa selain untuk kebutuhan eksistensi, kebutuhan popularitas, Ya. kebutuhan ekonomi juga memungkinkan untuk Dikembangkan ya. dikembangkan. Karena sangat banyak sekali apa namanya, potensi-potensi atau peluang-peluang kalau misalkan bicara ayam adu gitu ya Pak Argo ya. Kan tidak semua ayam adu tuh punya kemampuan tanding dengan baik. Ya. Berbeda-beda itu ya. Beda-beda. Nah, yang tidak cukup baik itu akan kemana dia punya tujuan. Ya. Kalau semuanya bisa bisa dimanfaatkan ya Pak Argo ya. Ya. Spesifikasi ayam tarung itu, spesifikasi ayam adu itu kurang lebih sama aja dengan ayam-ayam kampung kebanyakan. Itu bisa dianggap sebagai ayam Jawa atau ayam kampung karena Ya. struktur otot, kemudian pakan itu kan mempengaruhi tumbuh kembangnya dia, pertumbuhan tubuhnya gitu ya Pak. Ya, ya. Nah, jadi opsi untuk motif ekonomi itu saya pikir terlalu banyak. Ya. Bisa ketika kita punya kebutuhan mendesak, telurnya juga bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Ayam pun bisa dijual Ayamnya juga bisa dijual, dagingnya ya. dagingnya bisa dijual. Terus kalau jual reputasi, berarti ayam yang sudah juara kontes, ayam yang sudah menangan itu punya Bisa harga yang lebih tinggi ya. lebih tinggi. Terakhir Mas, di season ini
Ya. Karena kan sangat panjang kita bicara tentang dunia ayam ya. Tapi saya dengar Anda juga istilahnya sudah dipesan juga dari Turki atau dari mana Oh ini? ya, menarik nih Pak Argo. Jadi rencananya Agustus besok tuh saya diundang acara kesenian di Turki. Nah, kemudian teman saya yang dari Singapura tuh namanya Berry Wiriau, dia mau mempresentasikan siapa Danny King itu, seniman Indonesia yang tinggal di Jogja. Ya. Ternyata dia punya hobi yang cukup unik dan menarik. Hmm. Ayam lah Ya, yang ya. jadi konteks Ya. bahasannya. Ternyata promosi beliau tuh sampai ke temen seniman Turki. Dia meminta foto, meminta video tentang ayam-ayam saya, dan pada ujungnya dia meminta, atau mungkin bukan istilah meminta ini kan, dia Mengundang lah gitu. bukan, dia akan memberikan kompensasi itu. Oh gitu. Memberikan kompensasi dari telur. Dia minta telur ayam adu yang saya punya. Sampai Mau beli telur iya, itu ya. Berapapun yang disebutkan angkanya, Dia akan mau. beli. Nah, sempat kemarin dia minta saya untuk carikan pengiriman apa namanya ke luar negeri itu, lewat pos, lewat DHL atau FedEx. Ternyata kemudian sekarang lagi musim panas di sana. Ketika musim panas, walaupun dibawa dan dimasukin tetes, kemungkinan kemungkinan hidupnya itu kecil. Jadi besok Agustus saya bawa telurnya langsung ke sana, ditenteng gitu ya. ditenteng ya, dimasukkan mesin tetes di sana. Ya. Harapannya di sana dia bisa berkembang biak, Ya. bisa berkembang biak. Nah, apa yang menjadi pesan buat saya gitu ya, di konteks ini, saya bisa memberikan sebuah sebuah edukasi ya Pak, Ya. edukasi bahwa kami di Indonesia ini punya